AST 1526 Pembantaian 9 Hantu Phoenix di Hellfire, King Manor. Dalam keadaan Nine Phantoms Slaughter, kekuatan Hellfire Phoenix telah mencapai tingkat yang menakutkan. Ini terutama karena kehadiran formasi dan lingkaran cahaya King Sui. Jika tidak, mustahil untuk mencapai level yang dimilikinya sekarang. Justru karena inilah King Sui mengintimidasi. Dia bisa secara drastis meningkatkan kekuatannya sendiri, sambil melemahkan lawan-lawannya. Efek kontras dapat memperdalam perbedaan apapun. Orang tua itu telah menumpahkan kata-kata yang mengancam itu, tetapi tiba-tiba, dia mendapati dirinya dihadapkan pada munculnya kekuatan luar biasa yang tidak mungkin untuk dipertahankan. Saat itulah dia tahu klan Leng telah menggali dirinya sendiri menjadi berantakan. Ledakan. Bunuh instan. Kesadaran lelaki tua itu mulai menghilang. King Sui percaya diri sejak awal. Hanya saja dia tidak ingin mengungkapkan terlalu banyak terlalu cepat. Selain itu, dia ingin mengamati sejauh mana kekuatan Hellfire Phoenix. Dalam 1/4 jam, konsumsinya meningkat 10 kali lipat, tetapi biaya ini masih dapat diterima. 1/4 jam sudah cukup, dan karena itu sudah menunjukkan kekuatannya yang mengejutkan, akan sangat disayangkan untuk menyia-nyiakannya. Dalam beberapa tarikan napas, Hellfire Phoenix meluncur melintasi langit, mengembuskan underworld firebalnya tanpa henti, suara ledakan menelan jeritan. Jaraknya terlalu jauh dan perlawanannya sia-sia. Satu persatu, mereka tampak menguap ke udara. Segera, area itu akan bersih, pikir King Sui dan tersenyum. Dia memutuskan bahwa jika dia bertemu lawan lain dengan level seperti itu di masa depan, dia hanya akan melepaskan Hellfire Phoenix dan membuatnya menggunakan pembantaian 9 pantom untuk melenyapkan mereka. Kita seharusnya tidak tinggal di sini lebih lama lagi. Ayo pergi. King Sui berbicara setelah beberapa pertimbangan. Dia tidak takut, tetapi dia tidak ingin mengundang masalah lagi. Dia tidak tahu apa-apa tentang dinasti perkasa suci atau klan Leng, tapi dia mengerti bahwa klan bukanlah salah satu yang dia ingin terlibat dengannya. Memage, ayo pergi selagi masih ada waktu. Tidak perlu menarik lebih banyak masalah. King berkata dengan lembut. Mereka menghilang dari tempatnya, seolah-olah mereka hanya orang yang lewat, mereka tidak meninggalkan jejak. Menggunakan langkah 9 benua, mereka pergi dengan tergesa-gesa. Pernahkah Anda mendengar tentang dinasti perkasa suci dan klan Leng? Mereka berada di tempat yang sama sekali berbeda ketika mereka mendarat, di hamparan luas gurun yang hanya dipenuhi jerami dan kayu mati. Di mana-mana di sekitar mereka sunyi sepi. Dinasti perkasa suci adalah salah satu dinasti besar di wilayah ini, dan klan Leng adalah klan aristokrat teratas di sana. King berkata tanpa sedikit pun keraguan. Sepertinya dia sangat akrab dengan daerah itu juga. Dan dibandingkan dengan dinasti Qin besar, King Sui tahu King berasal dari dinasti Qin besar, dan jika spekulasinya benar, dia harus menjadi bagian dari keluarga kerajaan. Dinasti perkasa suci mungkin kuat, tetapi mereka masih tidak sekuat dinasti Qin besar. King menjawab, dengan bangga merangkai kata-katanya. Dari sini, King Sui semakin yakin bahwa dia adalah bagian dari keluarga kerajaan di dinasti Qin besar, atau setidaknya dari klan besar di sana. Namun, aneh bahwa orang-orang itu tidak mengenali King jika memang benar demikian. Melihat naga Azure yang dipanggil King, orang-orang dari klan Leng seharusnya mengetahui identitasnya tetapi mereka tidak mengatakan apa-apa tentang itu. King Sui tidak tahu apakah mereka tahu tentang keberadaan King. Atau mungkin King selalu tetap rendah hati. Seminggu berlalu dalam sekejap mata. King Sui dan King memasuki dinasti Qin besar, yang kebetulan merupakan salah satu dinasti paling kuat di dekatnya. Secara umum, semakin besar wilayah dinasti, semakin kuat itu. Kota Maple. Saat itu musim semi di sana, dan sesuai dengan namanya, di mana-mana dipenuhi dengan pohon maple besar yang tak terhitung jumlahnya. Sepintas, Anda bisa melihat perpanjangan paviliun dan pohon berjajar. Di kejauhan, siluet gunung memuncak. Langit tidak berawan dan cerah, membuat orang lain merasakan sensasi aneh. Seolah-olah Anda berada di antara surga dan bumi, sedikit sentimental namun kesepian pada saat yang sama. Kesepian berasal dari hati, jenis yang dihadapi oleh mereka yang lebih unggul. Meskipun King Sui belum mencapai tingkat superioritas itu, dia sudah merasakan sedikit kesepian itu. Mungkin itu bukan jenis kesepian yang datang dari menjadi kuat. Apa yang ada di pikiranmu yang membuatmu begitu tenggelam dalam pikiran? King tahu bahwa pikiran King Sui telah melayang jauh. Aku bertanya-tanya mengapa aku mengikutimu ke sini. King Sui menjawab dengan lembut. Apakah kamu mendapatkan jawabanmu? King tertawa. Saya pikir saya melakukannya. King Sui menggosok kepalanya. Oh, kalau begitu, bisakah kamu memberitahuku apa itu? King memiliki firasat tentang apa yang akan dikatakan King Sui.
King Sui tidak biasanya menggodanya, tetapi melihat betapa kesepiannya dia ingin dia menggodanya, untuk meredakan ketegangannya sendiri. Qin King mengejutkan dirinya sendiri pada pemikiran ini yang telah membanjiri pikirannya, dia takut dengan rangkaian pikiran yang dia miliki, kapan dia mulai bersikap begitu akomodatif terhadap seorang pria. Saya pikir saya takut saya akan membiarkan Anda lolos dari jari-jari saya, King Sui tersenyum dan menggelengkan kepalanya. King Sui tidak berlebihan dalam kata-katanya, tetapi apa yang dia katakan sudah cukup untuk mengungkapkan perasaannya. Qin King merasakan sedikit kegembiraan mendengar mereka, tapi dia juga tidak yakin mengapa. Dia tidak membenci King Sui. Bahkan, dia sangat menyukainya. Pria itu sering mengejutkannya dan kebenaran di balik undangannya kali ini adalah agar dia bisa membantu merawat salah satu anggota keluarganya. Namun, ketika dia mengundang King Sui sebelumnya, itu adalah ucapan biasa tanpa membocorkan detail apapun. Bahkan ketika dia membantunya mencari ratu beruang emas, dia tidak menjelaskan mengapa dia membantunya. King Sui bahkan bertanya apakah dia membutuhkan bantuan sebagai balasannya. Apakah kamu menyukaiku? King Sui tidak mengharapkan pertanyaan langsung Qin King. Melihat wanita cantik namun mempesona, dia mengangguk, "Memej, kurasa aku menyukaimu. Apa yang kamu suka dariku? Ketampananku. Memang benar aku menyukai wanita cantik, tapi bukan berarti aku akan tertarik pada sembarang orang." King Sui menggelengkan kepalanya. Senyum tipis tetap ada di wajah Qin King, lalu, "Apa yang kamu suka dariku? Apakah kamu perlu alasan untuk menyukai seseorang?" King Sui membeku setelah kata-kata itu meninggalkannya, mengapa dia menanyakan pertanyaan itu lagi. "Iya, aku hanya menyukaimu apa adanya, dan aku ingin memelukmu dalam pelukanku." "Berhenti, berhenti. Kamu tidak diizinkan untuk melanjutkan lagi." Tumbuh malu dari kata-katanya, Qin King menegurnya. Meskipun apa yang dikatakan King Sui tidak berlebihan, itu masih membuatnya bingung. Dia ingin melanjutkan keinginannya untuk menyentuh dan menciumnya, semua hal manis dari kehidupan sebelumnya, kecuali Qin King di depannya. "Jadi, apakah kamu akan memberiku kesempatan?" King Sui tertawa. "Kamu tidak tahu malu. Kamu harus merayuku jika kamu menyukaiku, tapi aku tidak bisa menjamin apapun." Qin King tersenyum dan melihat ke arah King Sui. Wajahnya yang cantik dan senyumnya itu sudah cukup untuk membuatnya tenggelam dalam kesurupan. Dia mengerti apa yang dia maksud dari kata-katanya. Dia adalah wanita yang pendiam, dan pernyataan itu berarti bahwa King Sui tidak bisa melakukan apa yang dia inginkan. Wanita seperti ini sangat peduli dengan prosesnya, perasaan diperhatikan dan dicintai. "Aku pasti akan membuatmu menjadi istriku yang manja dengan rela." King Sui berkata dengan serius, tatapannya pada Qin King. "Aku akan mengabaikanmu jika kamu berbicara omong kosong lagi. Ayo pergi, kita akan bisa sampai di rumahku besok." Qin King memarahinya tetapi ada perasaan di hatinya yang tidak ada sebelumnya, sedikit melompat, sedikit khawatir. King Sui, di sisi lain, tidak bisa lebih bahagia. Dia adalah wanita yang cantik dan kuat, setiap kata dan cemberutnya, pergantian antara ekspresi senang dan kesalnya membuat King Sui semakin puas. Itu adalah titik tertinggi yang hanya bisa dicapai melalui perpaduan semangat dan keinginan antara pria dan wanita. Terkadang, interaksi spiritual seperti itu sama sekali tidak kalah dengan S***, yang merupakan tingkat komunikasi yang lebih tinggi. Namun, King Sui masih lebih suka berkomunikasi dari tubuh ke tubuh sebelum mencapai fusi spiritual seperti itu. Bagaimanapun, dia masih seorang pria, dan seorang pria tidak dapat meninggalkan tugasnya yang belum selesai. Tetap saja, butuh waktu untuk memenangkan wanita ini. Memikirkan Tante Lingyan, King Sui menggelengkan kepalanya. Dia masih harus bangkit. Dia tidak perlu khawatir tidak diizinkan mengejar orang lain di sini, sama seperti dia menuju Qin King sekarang. Dia pasti tidak akan percaya padanya jika dia mengatakan bahwa dia tidak memiliki wanita lain. Begitulah cara sistem bekerja di benua utama. Bahkan jika seorang wanita tidak mau menyetujuinya, dia akan tetap mengakui dan menerimanya. Wanita yang tampan dan kuat jarang mau bersama orang biasa, tetapi orang biasa yang kaya akan memiliki lebih dari satu wanita di sisi mereka juga. Wanita kuat di dunia ini memiliki karir mereka sendiri, sama seperti wanita karir di kehidupan sebelumnya. Misalnya, seorang wanita yang kuat dalam hidup ini akan memiliki paviliun sendiri, rumahnya sendiri, dan dia tidak perlu bergaul dengan wanita lain dari seorang pria. Jika mereka merindukan pria itu, maka dia bisa mengunjunginya sendiri, keduanya tidak harus selalu bersama. King Sui mulai memahami sistem benua utama juga, dan bagaimana beberapa wanitanya memilih cara seperti itu juga.
Ini membuat King Sui sedikit tidak berdaya, jika dia menginginkan tempat tidur yang sangat besar dan membuat semua orang tidur di bawah atap yang sama, dia menganggap ini akan menjadi keinginan yang sulit untuk dipenuhi. Karena Qin King mengatakan itu berarti dia tidak akan meributkan fakta bahwa dia memiliki wanita lain. Semakin kuat seorang wanita, semakin tegas dia akan mendapatkan, terutama seseorang seperti Qin King yang telah menjaga kesuciannya selama bertahun-tahun, wanita seperti dia tidak akan mudah terpikat tetapi begitu mereka melakukannya, perasaan mereka tidak akan berubah. Itu rumit untuk Qin King juga. Seperti yang dikatakan King Sui sebelumnya, apakah Anda benar-benar membutuhkan alasan untuk menyukai seseorang? Dia pikir itu perlu, tetapi kadang-kadang, Anda tidak dapat menemukan kata-kata yang tepat untuk diucapkan atau bahkan mengetahui jawabannya sendiri. Apakah ini dianggap tidak membutuhkan alasan? Menyukai seseorang seharusnya tidak terbatas pada fitur tertentu, tetapi perasaan menyukai mereka secara keseluruhan, kecantikannya, karakternya, pakaiannya, wataknya, dan banyak hal lainnya. Setelah interaksi mereka sebelumnya, keduanya tampak semakin dekat, tetapi tidak sebatas berpegangan tangan. Itu hanya kecambah. Tidak ada yang tahu apakah itu bisa tumbuh menjadi pohon. Kota Raja Qin. King Sui tahu bahwa Qin King dapat dianggap sebagai bagian dari keluarga kerajaan, tapi dia bukan lagi keturunan langsung tahta. Ayahnya adalah Raja Qin, dan kota ini mewakili kedudukan ayahnya di dinasti. Penerus kota Raja Qin. Mereka dapat dianggap sebagai bagian dari keluarga kerajaan, tetapi garis keturunan mereka dalam keluarga kerajaan dinasti Qin besar telah berkurang. Tetap saja, keluarga Qin King tetap tangguh, sehingga ikatan keluarga kerajaan masih erat. Mereka selalu tetap menjadi bagian dari itu sebagai kekuatan yang kuat dari komposisi keluarga kerajaan. Istana Raja Qin. Qin King dan King Sui berdiri di depan sebuah rumah besar, melihat ke pintu megah di depan. Ada 3 karakter yang ditulis dengan warna ungu. Mereka elegan, tidak seperti goresan kaligrafi yang mencolok itu. Ketiga kata ini sederhana, tetapi King Sui bisa merasakan semacam sikap acuh tak acuh di belakang mereka, itu adalah jenis kepercayaan diri. Apakah ini ditulis oleh keluargamu? King Sui bertanya dengan lembut. Ayahku yang menulisnya. Karakter sebelumnya sudah usang jadi kami mengubahnya. Kenapa? Ada sedikit senyum di mata Qin King ketika dia melirik. Ayahmu benar-benar perkasa. King Sui tertawa. AST 1527 Qin King Manor, kerabat Qin yang aneh. Qin King menertawakan kata-kata King Sui, saya tidak tahu tentang itu. Ayah saya pria baik yang tidak pernah mencoba menyinggung siapapun. Petik 2. Hanya karena dia baik bukan berarti dia tidak kuat. Ketika orang baik melepaskan kekuatannya, dia akan menjadi lebih kuat dari orang jahat sepertiku. King Sui tertawa bersama. Kenapa kamu berbicara seperti itu? Hati-hati, ayahku bisa saja menghajarmu. Aku berjanji tidak akan membalas. King Sui tertawa. Baiklah, itu sudah cukup. Mari kita masuk. Qin King memimpin jalan ke Qin King Manor. Nyonya muda sudah kembali. Penjaga di pintu menyambut Qin King dengan hormat. Dari kelihatannya, dia pasti berstatus tinggi dalam klan Qin. Adik perempuanku kembali. Mendekati dari jauh, seorang pria tampan dan tampak dewasa tertawa ketika dia melihat Qin King. Kakak, kamu di rumah. Qin King tertawa terbahak-bahak juga. Mengamati dari sela-sela, King Sui menyimpulkan bahwa hubungan antara saudara kandung harus baik. Pria itu dewasa dan sangat tampan, dia berbalik untuk melihat King Sui, apakah kamu tidak akan memperkenalkan temanmu? Dia King Sui. King Sui, ini kakak tertuaku, Qin Chuan. Senang bertemu denganmu, saudara Qin. Karena King Sui telah menetapkan hatinya pada Qin King, memanggilnya saudara Qin bukanlah hal yang luar biasa. Senang bertemu denganmu, King Sui. Standar adik perempuan saya lebih tinggi dari langit, ini pertama kalinya dia membawa pulang seorang pria. Qin Chuan berbicara dengan antusias, dan kata-kata itu mengungkapkan sedikit lebih banyak informasi kepada King Sui. Alasan mengapa King Sui istimewa adalah karena dia memiliki kemampuan yang unik. Dia bisa merasakan aspek-aspek tertentu tentang seorang wanita. Misalnya, ini termasuk konstitusi tubuhnya, apakah dia tidak berpengalaman, kebenaran mutlak. Dia tahu bahwa Qin King tidak pernah berkencan dengan siapapun, dan tubuhnya murni. Tetap saja, ketika kata-kata itu meninggalkan Qin Chuan, King Sui merasakan gelombang kegembiraan. Hehe, saudara Qin adalah orang yang luar biasa, kamu adalah pria paling tampan yang pernah kutemui. Kau mengatakan omong kosong, kakak. Aku akan mengobrol dengan kakak ipar. Dengan itu, dia juga melirik King Sui dengan kesal. Heh, kenapa kamu tidak tinggal untuk makan siang? Aku akan pergi mendapatkan mereka. Mari kita mengetahui satu sama lain.
Qin Chuan tertawa canggung sebelum pergi. Benar-benar tidak ada pria baik di dunia ini. Qin King menghela nafas. Dari percakapan mereka, King Sui menduga bahwa Qin Chuan pasti memiliki wanita lain selain istrinya, yang tidak diketahuinya. Qin King, di sisi lain, sangat menyadari situasinya. Kenapa kamu tidak menghilangkan semuanya? Aku akan menjadi satu-satunya pengecualian. King Sui bisa sangat tidak tahu malu dari waktu ke waktu, dan dengan cara itu dia lebih suka menggoda Qin King. Pak, King Sui, dalam hal ini, dapatkah Anda memberitahu saya berapa banyak istri yang Anda miliki sekarang? Qin King tersenyum pada King Sui. Tentang itu, sebenarnya, kebaikan seorang pria tidak bisa diukur dari banyaknya wanita yang dimilikinya, dan bahkan jika kita menggunakan ukuran itu, maka kita harus menilai dia dari apakah wanitanya mencintainya. Antara pria yang dicintai oleh satu wanita, dan pria yang dicintai oleh 100 orang, menurutmu siapa pria yang baik? King Sui menjawab dengan serius. Alasan yang tidak masuk akal. Menurut logika Anda, semakin banyak wanita yang dimiliki pria ini, semakin baik dia. Qin King sama geli saat dia frustrasi. Tentu saja tidak. Meskipun jika kedua belah pihak sama-sama berkeinginan, maka mengatakannya seperti itu juga tidak akan terlalu mengada-ada. Petik 2. Mereka berdua berjalan sambil berbicara, dan Aula muncul tepat di depan mereka. Dari Aula, seorang pria muda yang sama tampannya keluar. Meskipun King Sui telah menyimpulkan bahwa keluarganya pasti secantik dia masih merasakan sensasi yang mirip dengan pukulan keras pada pemandangan itu. King Sui selalu menganggap dirinya tampan, dan dia juga tidak jelek, tetapi dibandingkan dengan orang-orang dari klan Qin, dia benar-benar lebih rendah. Mereka juga tidak mengandalkan penampilan saja. Baik pria maupun wanita dari klan Qin bahkan lebih menekankan pada watak dan budaya mereka. King Sui tidak yakin apakah dia bisa dianggap berbudaya atau apakah dia memiliki watak mereka, tetapi dia ingat bahwa dia masih memiliki Chang Haimingyue, Ye Huang Guwu, dan wanita cantik menakjubkan lainnya yang mencintainya. Sepertinya dia masih memiliki pesonanya sendiri. Saat dia mulai mendapatkan kembali kepercayaan dirinya, perubahan sikapnya tidak luput dari pandangan Qin King. Tanpa sadar, sudut bibirnya tertarik membentuk senyuman, pemuda ini benar-benar mendapatkan bantuan dalam buku-bukunya. Kakak, kamu kembali. Ekspresi murung pria yang lebih muda itu digantikan dengan kegembiraan ketika dia melihat Qin King, dan dia mulai berjalan ke arahnya. Apa yang terjadi, Qin-san? Apakah kamu ditegur oleh orang tua itu lagi? Qin King tertawa. Hehe, kak, ini siapa? Mata Qin-san berkilat nakal ketika dia melihat dari Qin King ke King Sui. Kamu, ekspresi macam apa itu? Ini temanku, King Sui. Dia sangat mahir dalam keterampilan medisnya. Qin King diperkenalkan. Kak, sejujurnya, kalian berdua terlihat sangat cocok berdiri bersama seperti itu. Qin-san melarikan diri dengan tergesa-gesa setelah mengatakan itu, tetapi melanjutkan saat dia berjalan pergi, Tuan. King, senang bertemu denganmu. Mari kita makan siang bersama sore ini. Bukankah kakakku hebat? Anda harus bangkit. Senang bertemu denganmu juga. Kau pria paling tampan yang pernah kutemui. King Sui menjawab dengan tergesa-gesa. Qin King terdiam, bisakah kamu setidaknya mengubah pujianmu? Siapa yang paling tampan sebenarnya? Itu dua dalam waktu singkat ini. Petik 2. Hehe, sebenarnya, aku yang paling tampan. King Sui mencibir. Dia tidak tahu mengapa dua anggota keluarga Qin King sangat mendukungnya untuk pacaran dengannya. Mungkinkah dia begitu disukai? King Sui tidak dapat menguraikannya sendiri. Saudari Qin, keluargamu benar-benar sinkron. Apakah itu memberi Anda kesan bahwa mereka mengalami kesulitan untuk menikahkan saya? Qin King memiliki senyum di wajahnya ketika dia melihat ke arah King Sui. King Sui menggelengkan kepalanya, bagaimana bisa? Sebaliknya, saya pikir tidak ada orang yang menarik perhatian Anda. Keluarga Anda pasti takut bahwa Anda akan sendirian selama sisa hidup Anda. Qin King terkejut dengan jawabannya. Memej, kamu sudah mengetahuinya. Itulah mengapa mereka berpikir tidak dapat dipercaya melihat saya membawa seorang pria pulang. Namun, jangan terlalu memikirkannya. Bukannya aku menyukaimu. Jika Anda ingin saya menikahi Anda harus memiliki kemampuan. Saya laki-laki. Saya pasti memiliki kemampuan, jadi jangan khawatir tentang itu. King Sui menjawab dengan sungguh-sungguh. Qin King menyadari bahwa dia tidak bisa mengalahkan King Sui ketika mereka berbicara, dan ada sindiran kuat pada makna ganda di balik kata-katanya. Wajahnya diwarnai merah, meskipun dia tidak bercanda kali ini. Itu membuatnya marah, dan dengan gusar, dia menuju ke aula. King Sui mencibir lagi sebelum mengikuti jejaknya. Tidak banyak orang di Qin King Manor.
Bahkan dengan mempertimbangkan pelayan yang bertugas merapikan tempat itu, masih ada sedikit orang yang tinggal di dalamnya. Namun, King King Manor mewah dan mencakup area yang luas, yang berarti mereka memiliki kedudukan tinggi di dinasti. Dengan jumlah orang di sini yang rendah, sepertinya orang-orang yang tinggal di sini menghargai ketenangan. Selain itu, infrastruktur King King Manor memiliki elemen keanggunan yang unik dalam kemegahannya, cocok untuk keluarga sarjana. Ada juga cukup banyak hal yang terlihat sederhana dan tidak canggih. Berjalan ke aula, itu tampak lebih seperti sebuah kuil. Itu tinggi dan besar, orang bisa merasakan kelapangan saat mereka masuk. Begitu mereka berada di ruangan, mereka bisa melihat seorang pria menulis di meja di kejauhan. Aula itu kosong. Tidak banyak fasilitas yang dibangun dan lebih terlihat seperti arena. Itu sederhana di bagian dalam, sangat kontras dengan eksteriornya yang mewah. Alasan mengapa tempat ini terlihat boros di luar adalah karena mereka berada di King King Manor, bagian dari keluarga kerajaan. Gadisku kembali. Orang asing itu berbicara sambil mengangkat kepalanya. Pria halus itu terlihat jauh lebih kuat dari Qin Chuan, tetapi kekuatannya berasal dari cara dia menahan diri. Mereka selalu mengatakan bahwa pria di usia 40 sebanding dengan anggur. Pria di depan King Sui adalah lambang dari itu, dan relatif terhadap metafora itu, dia masih dalam proses penuaan. Hanya dengan pandangan sekilas, dia bisa meyakinkan siapapun bahwa tidak ada yang tidak bisa dia lakukan, bahwa tidak ada yang terlalu sulit baginya. Ayah, sama seperti seorang gadis kecil, Qin King bergegas maju dan memeluk pria itu dengan gembira. King Sui tidak percaya bahwa wanita yang kuat dan percaya diri ini memiliki sisi ini padanya juga. Pikirannya bertanya-tanya bagaimana rasanya menerima perlakuan seperti itu. Kami masih memiliki tamu. Apakah kamu tidak takut diolok-olok? Pria itu tersenyum. Aku bahkan tidak peduli tentang itu. Meskipun itu adalah kata-kata yang dikatakan Qin King, dia masih melonggarkan cengkeramannya pada pria itu. Gadisku, apakah kamu tidak akan memperkenalkan kami? Mengesampingkan barang-barang di tangannya, dia mengikuti Qin King saat mereka mendekati King Sui. Matanya tidak mendung, hanya dengan satu pandangan, dia tahu bahwa King Sui memiliki potensi besar dan komposisi tubuh yang unik. Dia juga merasakan perubahan putrinya sendiri sebelumnya, tetapi dia tidak membiarkan ekspresinya terlihat. Dia King Sui, seorang dokter yang cukup baik. Qin King tertawa. Hanya itu. Pria itu ikut tertawa. Bukan kamu juga, ayah. Haha, aku hanya berpikir bahwa mungkin putriku telah tumbuh mampu membawa seorang pria pulang sekarang. Tawanya tak terkendali. Senang bertemu denganmu, King Sui. Saya Qin Baifo. Dengan senyum hangat, dia mengulurkan tangan ke arah King Sui. King Sui sedikit kewalahan, dan mengambil tangannya dengan tergesa-gesa. Namaku King Sui. Saat ini saya sedang bekerja keras dalam mengejar Sister Qin, dan berharap untuk menerima berkah Anda. King Sui berpikir konyol untuk meminta dukungan dalam mengejar putri pria itu sendiri. Jika itu masa lalu, King Sui tidak akan pernah mengucapkan kata-kata ini. Ah, anak muda ini jujur dan luar biasa. Saya mendukung Anda, tetapi jangan berani-berani menggertak putri saya. Qin Baifo tertawa. Aku tidak akan pernah. Saya lebih suka menggertak diri sendiri daripada Sister Qin. King Sui menjawab dengan tulus. Hati-hati atau aku akan menendangmu keluar dari istana ini jika kamu melanjutkan omong kosongmu. Ayah, bagaimana kamu bisa melakukan ini pada putrimu sendiri? Qin King mendengus. Ekspresinya memiliki semacam kelucuan yang tidak bisa diungkapkan dengan baik dengan kata-kata, unik dengan caranya sendiri. King Sui terpesona olehnya. Ekspresi bingungnya menyebabkan pipi Qin King memerah, dan dia ingin sekali memukulnya. King Sui melakukannya dengan sengaja. Menangkap tulisan pria itu, dia tidak bisa menyembunyikan kilatan di matanya. Oh, kamu menulis dengan indah. Oh, cantiknya. Qin Baifo tertawa ringan. Ini adalah kompromi sempurna antara kekuatan dan kelesatan, presisi yang terampil dengan elemen keanggunan alami. Ada keanggunan yang tersirat dengan pesonanya sendiri yang bersahaja. King Sui berkata ketika dia menggambarkan karakter yang dia lihat, dari saat dia melangkah ke King King Manor hingga kata-kata yang dia lihat sekarang. Haha, kata yang bagus. Sepertinya King Sui memiliki prestasi luar biasa dalam kaligrafi juga. Mengapa Anda tidak mencobanya? Qin Baifo tertawa. Aku seharusnya tidak mempermalukan diriku sendiri. King Sui berkata sambil menggelengkan kepalanya. Kamu tidak akan menulis setelah mengatakan itu. Mungkinkah Anda semua menggonggong dan tidak menggigit? Qin King tertawa. King Sui bangkit dan berjalan menuju meja. Mengapa saya tidak menggambar potret Sister Qin? King Sui memiliki tangan yang mantap dan cepat dalam menggambar. Bagaimanapun, dia berada di level Soul Drawing Realm.
Dia akan melirik Qin King dari waktu ke waktu, sebelum mencelupkan tinta ke kertas. Ketika gambar Qin King terbentuk, bahkan dia tidak dapat mempertahankan fasadnya yang tenang. Kemiripan antara dia dan gambar itu luar biasa. Seseorang harus memahami bahwa keterampilan King Sui telah jauh melampaui bahkan fotografi kehidupan sebelumnya, foto-fotonya tidak bernyawa, sementara karya seninya tampak hidup dengan kejernihannya. Ini adalah kekuatan menggambar. AST 1528. Setiap orang membutuhkan kekerabatan, persahabatan, dan hubungan romantis. Qin King dan Qin Baifu tercengang. King Sui secara mengejutkan terampil dalam menggambar. Terlebih lagi, itu adalah lukisan potret, gambar potret putrinya sendiri. Tanpa disadari, Qin Baifu mengubah senyum nakal ke arah Qin King. Qin King bisa merasakan tatapan ayahnya padanya, dan dia sama terkejutnya. Dia tidak menyangka seorang pria bisa menggambar potret dirinya dengan realisme seperti itu. Yang paling penting, King Sui hanya melihatnya sekilas saat dia menggambar. Dengan tatapan itu saja, dia bisa memasukkannya ke dalam ingatan. Dengan mata ayahnya menatapnya, wajahnya kaku. Meskipun King Sui dan Qin King tidak memiliki banyak hal yang terjadi di antara mereka, masih ada rasa bersalah yang muncul dalam dirinya, atau mungkin lebih akurat untuk menggambarkan sensasi itu sebagai sesuatu yang aneh. Di bagian paling akhir, King Sui menghiasi sisi potret dengan kata-kata, kecantikan luar biasa. Tidak ada banyak flamboyan dalam tulisan tangan dari kata-kata itu. Sebaliknya, ada rasa netralitas, elegan namun halus pada saat yang sama. Itu mengesankan, dan bahkan Qin Baifu berpikir bahwa tulisan itu indah. King Sui meletakkan kuas dan mengangkat kepalanya untuk bertemu dengan sepasang mata berbintang, tetapi yang lain membuang muka dengan bingung pada saat itu. Dia terkekeh, "Paman, bagaimana gambarku?" King Sui menyadari bahwa Qin Baifu adalah orang yang mudah bergaul. Selain itu, King Sui serius tentang pacaran dengan Qin King. Ini tidak seperti kehidupan sebelumnya di mana akan menjadi amodal untuk memiliki hubungan dengan wanita lain begitu Anda terikat dan juga, Anda tidak bisa terbuka tentang mereka. Dia tidak memiliki kekhawatiran seperti itu di sini, King Sui dapat memiliki ketenangan pikiran ketika merayunya. Bagus, bagus sekali. Kamu tidak buruk sama sekali, aku menyukaimu. Qin Baifu tidak berbohong. Untuk orang seperti King Sui, dengan kekuatannya yang luar biasa serta kemahirannya dalam menggambar dan kaligrafi, dia tidak boleh sesederhana kelihatannya. Qin Baifu telah mendengar dari putrinya bahwa King Sui juga seorang dokter, dan fakta bahwa dia berani mengemukakan statusnya ini pasti berarti bahwa status itu ada di surat-surat resmi. Tetap saja, tidak satu pun dari ini yang sepenting fakta bahwa putrinya adalah orang yang membawa King Sui ke sini. Dia tahu bahwa putrinya memiliki standar tinggi, sampai pada titik di mana bahkan pria istimewa dari dinasti Qin besar tidak lebih dari sampah di matanya. Ada beberapa yang layak dan bahkan tampan, namun, dibandingkan dengan putrinya, mereka pada akhirnya masih terpisah dari dunia. Qin King Manor sudah menjadi keluarga terkemuka, dan Qin King sangat luar biasa. Para pria di benua utama masih bersifat chauvinistik, sama seperti bagaimana pria dari kehidupan sebelumnya tidak menyukai wanita yang lebih tinggi dari mereka, atau lebih kaya, atau lebih kuat. Dunia 9 benua adalah sama. Terlepas dari titik bahwa Qin King tidak menyukai mereka, bahkan jika dia menyukainya, maka pernikahan di antara mereka akan menjadi seolah-olah pria itu menikah dengan Qin King Manor. Di depan wanita ini, mereka akan selalu merasa rendah diri, selalu merasa seolah-olah tidak banyak bicara. Mereka bahkan tidak akan berpikir untuk bisa memiliki selir atau menggoda wanita lain. Bukannya Qin Baifu bersikeras untuk menikahi putrinya. Namun, bahkan setelah bertahun-tahun, menjadi luar biasa seperti dia, putrinya bahkan tidak memikirkannya. Ibunya telah meninggal terlalu dini, dan sebagai orang tua, dia bukan kandidat terbaik untuk membicarakannya dengannya. Dia sudah menjadi tokoh terkemuka di dinasti Qin besar, tetapi apa yang tersembunyi di bawahnya bahkan lebih menakutkan. Dia benar-benar merasakannya sekarang dan tidak menyelidiki banyak masalah, tetapi status putrinya masih mengkhawatirkan. Dia takut jika dia menyeretnya lebih lama lagi, maka putrinya tidak akan memiliki keinginan lagi untuk menikah. Sendirian itu kesepian. Selama seseorang masih hidup, akan ada kebutuhan akan kekerabatan, hubungan romantis, dan persahabatan, kekurangan keduanya akan menjadi penyesalan, dan salah satunya akan membuat Anda merasa sendirian. Meskipun dia tidak memiliki banyak teman, Qin King masih memiliki sekelompok kecil dari mereka. Hubungan kekerabatannya dengan saudara-saudaranya juga baik, dan ini menyenangkan Qin Baifu. Hanya dalam percintaan di mana dia tampak kosong. Anak-anaknya yang lain semuanya memiliki anak mereka sendiri dan telah menjadi dewasa.
Ini adalah pertama kalinya dia melihat putrinya membawa pulang seorang pria dan seorang yang tampan. Sudah lama sejak dia merasakan kebahagiaan ini. Kebahagiaan ini tumbuh ketika dia menghabiskan lebih banyak waktu dengan pemuda itu dan menyadari betapa luar biasanya dia. Dia tahu orang yang dipilih putrinya pasti akan sangat mampu di generasi mereka. King Sui bertemu tiga pria Qin Clan sekarang, dan masing-masing dari mereka telah menunjukkan dukungan mereka dalam pacaran dengan Qin King. Dia terkejut bahwa bahkan ayahnya menunjukkan persetujuannya untuk itu. Yakinlah, Paman, aku akan membuat Sister King bahagia apapun yang terjadi, terlepas dari siapa itu, aku tidak akan membiarkan siapapun menggertaknya. King Sui berkata ringan sambil tersenyum. Qin Baifo tersenyum senang. Bagus, itu bagus. King Er, pergi beritahu yang lain untuk berkumpul untuk makan reuni hari ini. Biarkan semua orang memiliki kesempatan untuk mengenal King Sui. Petik 2. Ayah, tidak perlu untuk itu. Ini tidak seperti yang kamu pikirkan. Qin King tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Aku tahu, tapi kita bisa cocok dengan King Sui, jadi kenapa kita tidak membiarkan orang lain bertemu dengannya? Qin Baifo tampaknya tidak terlalu yakin dengan kata-kata Qin King, dia bisa tahu sebanyak itu hanya dengan mengamati. Setidaknya sekarang, dia masih memiliki secercah harapan bahwa King Sui dan putrinya akan berkumpul pada akhirnya. Dengan melotot pada King Sui, Qin King membuatnya bergerak lebih dulu. Qin Baifo memberi isyarat agar King Sui duduk, lalu menyajikan sepoci teh. King Sui segera mengambilnya dan menuangkan secangkir untuk mereka. King Sui, apakah kamu benar-benar menyukai King Er? Qin Baifo bertanya dengan lembut ketika tidak ada orang lain di sekitarnya. Iya, aku akan melakukan apapun untuknya. Jika dia dalam bahaya, aku akan menyelamatkannya bahkan jika itu mengorbankan nyawaku. Mungkin itu bodoh, tapi aku tidak merasa ingin membuat pilihan lain. King Sui berkata jujur, dengan menggelengkan kepalanya. Bagus. Pria terkadang harus bodoh, dan berani. Aku sangat menyukaimu. Qin Baifo tersenyum sebelum menyesap tehnya. Sebenarnya, Paman, aku cukup kuat. Tidak sembarang orang bisa menyakitiku. Kau adalah pemuda paling luar biasa yang pernah kutemui. Anda dan King Er akan cocok bersama. Oh, benar, dan kamu masih diberkahi dengan keterampilan medis. Qin Baifo bertanya dengan penuh minat. Ya sedikit. King Sui menjawab dengan rendah hati. Menjadi sederhana adalah hal yang baik, tetapi tidak baik untuk berlebihan. Qin Baifo tersenyum. Memech, kemampuan medisku luar biasa dan tak tertandingi. Pev, kakak tertua, apakah itu dia? Dia menarik. Pada saat itu, sebuah suara berdentang melalui ruangan dan 10 orang lain yang masuk. Ada 4 wanita dan 6 pria di antara mereka. Di antara 4 wanita, ada Qin King dan wanita yang membuat komentar sebelumnya, serta 2 wanita anggun yang sudah menikah. Di antara 6 pria itu, King Sui mengenali Qin Chuan dan Qin San, dan dari kelihatannya, sepertinya mereka semua adalah istri dan anak Qin Baifo. Melihat ke arah wanita yang tertawa sebelumnya, dia tampak seperti berusia 20-an, dan lebih muda dari Qin King. Meski begitu, dia juga tampan, matanya yang cerah memiliki kilatan kecerdasan. Sosoknya ramping, jelas bahwa dia telah berkembang dengan baik, dan dia tampak ceria dalam kepribadian. Qin King secara alami memperkenalkan mereka lagi. Ini adalah 8 anak Qin Baifo dan 2 wanita adalah istrinya. King Sui sudah diberitahu bahwa ibu kandung Qin King telah meninggal. Wanita yang tertawa disebut Qin Ying. Dia adalah yang termuda di generasi Qin King, dan di antara saudara mereka, mereka adalah satu-satunya 2 wanita. Di Qin King Manor, anak perempuan lebih dimanjakan daripada anak laki-laki. King Sui mengeluarkan beberapa hadiah untuk masing-masing dari mereka yang telah dia persiapkan sebelumnya. Melihat King Sui dengan gerakan ini, Qin King dalam hati senang tetapi dia tidak mengungkapkannya. Wow, gambar broter Sui sangat bagus. Bisakah kamu menggambar salah satu dariku juga? Qin Ying mengamati potret Qin King dan bertanya dengan gembira. Tentu, tapi mungkin tidak sebagus ini. Kenapa tidak? Mengapa potret saudara perempuan saya digambar dengan sangat baik? Qin Ying berkedip penasaran. Saya dapat dengan jelas membayangkan saudara perempuan Anda bahkan dengan mata tertutup. Rasanya seperti ada kekuatan tak terlihat yang membimbing saya saat saya menggambar. Ini baru pertemuan pertama kita, jadi kenapa tidak menunggu sebentar sebelum aku menggambarmu? Meskipun kata-katanya dilebih-lebihkan, masih ada firasat kebenaran. Oh, aku mengerti, jadi kamu menyukai adikku. Qin Ying berseru keras, dan King Sui berpikir bahwa dia pasti melakukannya dengan sengaja. Mereka makan siang bersama. Tak satu pun dari wanita dari generasi Qin Chuan, serta 4 generasi lainnya, datang.
Mereka berencana datang hanya pada sore hari. Qin King adalah kasus luar biasa di Qin King Manor, karena dia telah membawa pulang seorang pria, maka orang lain akan menyetujui pilihannya. Hubungan antara saudara-saudara di Qin King Manor sangat ramah, dan King Sui sangat menyukai perasaan itu. Ketika sore tiba, beberapa lusin anak muda datang. Mereka bahkan lebih muda dari Qin Ying, beberapa bahkan di bawah umur. Ada 5 wanita, mereka adalah wanita Qin Chuan dan yang lainnya, serta istri utama. Wanita-wanita ini semuanya cantik dan hadiah yang diberikan King Sui adalah untuk membantu mereka mempertahankan penampilan awet muda mereka. Untuk anak-anak, ada mainan dan makanan ringan, dan untuk Qin Chuan dan yang lainnya, dia memberikan pil obat yang akan membantu meningkatkan kultivasi. Hadiah adalah yang terbaik untuk menutup jarak dalam hubungan. Itu adalah niat dan pemikiran di balik hadiah yang diperhitungkan, bukan hanya tentang memberikan sesuatu. Oh benar, Suster King. Anda menyebutkan tentang seorang lansia yang membutuhkan bantuan saya. Siapa itu? Oh, itu kakekku. Ayo pergi, aku akan membawamu menemuinya. Qin King tertawa. Dengan lambaian, mereka berdua mengucapkan selamat tinggal kepada yang lain. Saudari King, anggota keluargamu sangat ramah. King Sui tertawa. Qin King muram tentang hal itu, dia tidak menyangka akan seperti ini. Seolah-olah mereka mengalami kesulitan untuk menikahinya. Dengan gusar, dia berkata, jangan berasumsi bahwa aku menyukaimu hanya karena keluargaku menyukainya. Saudari King, kamu terlihat cantik bahkan ketika kamu marah. Qin King tahu lebih baik daripada menanggapi, dia tidak akan mendapatkan keuntungan bercanda dengan pria ini. Dalam waktu singkat, mereka berdua berhenti di halaman yang indah. Itu tenang, seolah-olah itu jauh dari keriuhan kota. Tampaknya terisolasi di sini, ada sungai di sisinya dan lebih mirip resor. Tidak banyak orang yang lewat di sini dan tidak banyak pejalan kaki juga. Daerah itu sebagian besar ditempati oleh orang tua yang lebih menyukai ketenangan. Sungai di sini tidak besar, tapi lebarnya masih beberapa meter. Anda bisa melihat orang-orang memancing di tepi pantai. Qin King berjalan ke halaman kecil tidak jauh dari sungai. Ada weeping willows besar di depannya. Lingkarnya tebal, bahkan dengan beberapa orang, mungkin tidak cukup untuk mengaitkan lengan mereka untuk membungkus salah satu dari mereka. Angin sepoi-sepoi bertiup, dan King Sui berpikir tempat itu tampak layak. Memasuki halaman, dia melihat seorang pria berbaring di kursi geladak dengan mata tertutup. Pria tua itu tidak terlalu tinggi, tapi dia masih merasa seperti monster besar, semacam singa yang tertidur. Itu adalah konflik spiritual di tempat kerja. Kinger kecil kembali. Suara baik hati terdengar dan lelaki tua itu membuka matanya, tersenyum pada Qin King. Ketika King Sui melihat lelaki tua itu, seperti laut, dia diliputi oleh perasaan yang mendalam. Orang tua itu tidak terduga tetapi setelah melihatnya sekilas, King Sui tahu bahwa dia tidak sakit. Sebaliknya, King Sui menyadari bahwa lelaki tua itu sedang sekarat. Qin King memperkenalkan King Sui kepada lelaki tua yang sama ramahnya, tetapi tidak sejauh Qin Baifo dan yang lainnya. Kakek Qin, apa kabar? King Sui menyapa sambil tersenyum. AST 1529 kehidupan yang ditakdirkan, aku mencintainya lebih dari aku mencintai diri sendiri. Halo, anak muda. Orang tua itu menyapa King Sui dengan ramah. Kakek, ini King Sui. Qin King diperkenalkan dengan tergesa-gesa. Memech, anak muda itu tidak buruk sama sekali. Kinger kecil memiliki selera yang bagus. Anda akhirnya menemukan seseorang yang membuat Anda puas setelah sekian lama. Orang tua itu tertawa terbahak-bahak. King Sui menyentuh hidungnya dengan ringan. Sepertinya pembicaraan tentang pernikahan Qin King adalah masalah yang terkenal di Qin King Manor. Semua orang mengira mereka berkencan hanya dengan dia membawa pulang seorang pria. Apa yang kamu bicarakan, kakek? Kami hanya berteman. Dia memiliki keterampilan medis yang hebat, jadi saya membawanya ke sini untuk mendiagnosis kondisi Anda. Qin King terdiam oleh reaksinya. Penglihatan saya tidak kacau meskipun usia saya. Anda berani mengklaim bahwa Anda tidak memiliki perasaan untuk pemuda ini. Orang tua itu memandang Qin King dengan hangat dan dengan kasih sayang yang lembut. Tidak, bukan saya. Qin King menjawab dengan keras kepala. Yah, tidak apa-apa. Hei nak, apakah kamu menyukai Kinger kami? Dia tertawa. Ya sangat banyak. Saya tidak peduli dengan makanan atau minuman, tetapi sehari terpisah darinya terasa seperti bertahun-tahun. Petik 2. Orang tua itu tertawa terbahak-bahak sambil bergerak menuju rumah. Bangunan 2 lantai yang tampak indah ini adalah satu-satunya di sekitar sini. Ada banyak tanaman di halaman tetapi tidak berantakan. Orang tua itu pasti menanamnya sendiri. Anak muda itu bahkan memiliki pengetahuan medis. Sambil berjalan, dia berbicara sambil tersenyum.
Aku punya pengetahuan tentang itu. Hei, bisakah kamu berhenti bersikap sederhana ini? Jawab saja apapun yang diminta kakekku. Qin King dicegat. Tentu, tentu, kalau begitu aku tidak akan menyembunyikannya dari kakek lagi. Keterampilan medis saya tak tertandingi dan luar biasa. Saya belum pernah bertemu orang yang melampaui kemampuan saya. Mengikuti ledakannya, King Sui mengoreksi. Qin King melihat masalah dengan kalimat itu. Dengan tersipu, dia tidak mengangkatnya. Betapa tidak tahu malunya dia untuk menganggap kakeknya seolah-olah dia adalah miliknya sendiri. Pria tua itu terkekeh, mengamati sentimen di antara pasangan itu, dan merasakan gelombang kebahagiaan yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Dia tertawa. Kalau begitu, apa yang bisa Anda ceritakan tentang kondisi saya? Orang tua itu sedang menguji King Sui, dia jelas sadar akan kondisinya sendiri. Dengan statusnya, dia telah berhubungan dengan banyak dokter hebat, tetapi tidak satu pun dari mereka yang dapat membantu. Kakek sudah mendekati akhir dari takdirnya. King Sui menyatakan langsung ke intinya. Qin King memelototi King Sui. Dia tidak menyadari betapa tebalnya kulitnya. Orang tua itu, di sisi lain, tetap tenang dan memandang King Sui dengan penuh minat. Ini adalah pertama kalinya dia melihat seseorang yang bisa membuat Qin King terlihat sangat tidak berdaya. Sayangnya, selalu ada seseorang yang bisa mengalahkan orang lain. Masih melotot, Qin King berbicara dengan gugup. Lalu, apakah kamu bisa membantu kakek? Gadis bodoh. Saya mencapai usia yang telah ditentukan, tidak ada yang akan mengubah itu. Orang tua itu menggelengkan kepalanya. Jika saya bisa menyembuhkan kakek, bagaimana Anda akan berterima kasih kepada saya? King Sui tersenyum pada Qin King. Bagaimana kamu ingin aku membalasmu? Bingung, Qin King mengembalikan pertanyaan itu. Jika dia berhasil memperpanjang hidup kakeknya, maka membalas dengan rasa terima kasih adalah hal yang benar untuk dilakukan. Bagaimana dengan ini? Anda akan tinggal di sisi saya untuk waktu yang sama seperti saya telah memperpanjang hidup kakek. Petik 2. Baiklah, tapi aku hanya akan berada di sisimu. Qin King menekankan. Tentu saja, apa yang kamu impikan? King Sui membantah dengan berlebihan. Qin King dipenuhi dengan gangguan dan pengunduran diri. Kakek, izinkan aku merasakan denyut nadimu. King Sui tersenyum. Setelah beberapa kali mencoba, dia tidak lagi ragu memanggil kakeknya dengan cara yang terlalu akrab. Itu benar-benar aneh bagi Qin King. Pria tua itu mengulurkan tangannya sambil tersenyum. Bahkan jika Anda seorang dokter ajaib, Anda tidak akan bisa menyelamatkan seorang pria dari takdir hidupnya. Orang tua itu sudah menerima kenyataan itu dan mampu mendiskusikan hidup dan mati secara terbuka. Dia tidak lagi mempermasalahkan kematian, dan ini bukan sesuatu yang bisa dilakukan sembarang orang. Itu belum tentu benar. Masa hidup Anda yang telah ditentukan sekarang bukanlah akhir yang sebenarnya. Seorang seniman bela diri akan menderita luka parah yang tak terhitung jumlahnya, di atas kultivasi. Ini akan menyebabkan tubuh banyak kerusakan dengan akumulasi. Masa hidup yang telah ditentukan sekarang, sebenarnya setengah dari yang seharusnya. Petik 2. Orang tua dan Qin King sama-sama mengerti apa yang dikatakan King Sui, tetapi itu adalah fakta bahwa takdir hidupnya telah dibagi dua dan karenanya, usia takdir awal telah menjadi angan-angan. Mungkinkah King Sui mampu mengembalikan tahun-tahun yang telah ditakdirkan? Orang tua itu tahu apa yang dia coba katakan dalam sekejap. Pada tingkat keterampilan saya saat ini, saya hanya dapat memulihkan sebagian darinya, dan tidak menyembuhkan Anda sepenuhnya. King Sui menyatakan dengan jujur, tetapi jumlah yang bisa dia pulihkan masih cukup besar. Kata-kata seperti itu mengejutkan lelaki tua itu dan dia menjadi ragu dengan apa yang dikatakan King Sui. Namun, mengingat bahwa dia dibawa ke sini oleh Qin King, dia mempertahankan keyakinan bahwa pemuda itu dapat menepati kata-katanya, tetapi apapun yang bisa dia kembalikan mungkin minimal. Memikirkan kembali tentang bagaimana King Sui ingin Qin King tetap di sisinya selama dia membantu kakeknya memulihkan tahun-tahunnya, dia bahkan lebih yakin bahwa dia tidak akan dapat memulihkan banyak hal. King Sui, berapa tahun yang bisa kamu pulihkan untuk kakekku? Qin King tidak memikirkan nomornya. Lagi pula, bahkan jika dia bisa memulihkan 10 tahun, bahkan jika itu akan menjadi keajaiban, itu masih terlalu sedikit. Dia berharap itu akan lebih dari itu, tetapi dia tahu bahwa bagaimanapun juga, berusaha untuk memulihkannya adalah angan-angan. Saya juga tidak bisa memastikan, saya baru tahu setelah selesai perawatan. Sister King, kamu harus ingat bahwa kamu harus tetap di sisiku selama aku berhasil memulihkannya. Saya bertanya-tanya berapa lama Sister King ingin saya memulihkan untuk kakek, untuk memulihkan lebih banyak atau lebih sedikit tahun. King Sui tertawa. Sampah apa? Jelas semakin banyak tahun semakin baik. Ah,
Jadi Sister King bersedia tinggal di sisiku lebih lama lagi. Baiklah, aku akan melakukan yang terbaik. King Sui menjawab dengan serius. Qin King terjebak antara marah dan cemas. Dengan perubahan ekspresinya, dia memutar titik lemahnya dengan paksa. Ah! King Sui berteriak berlebihan, dan wajah Qin King memerah. Geli, lelaki tua itu memperhatikan cucunya, senang dengan kondisinya saat ini. King Sui menggunakan teknik jarum surgawi superiornya dan mulai membantu kakeknya dengan akupuntur. Titik-titik vital itu seperti hub untuk King Sui, dan dengan tangannya yang berkilauan, itu tampak hampir transparan. Tangan suci. King Sui tak henti-hentinya menepuk tubuh lelaki tua itu, memijat dan mengubah posisi teknik jarum surgawi superiornya dari waktu ke waktu, dari atas ke bawah, kiri ke kanan. Lengan lelaki tua itu menjadi berwarna hitam, dan King Sui berhasil menyembuhkan penyakitnya yang tersembunyi selama waktu itu. Orang tua itu tidak menutup matanya. Sebaliknya, dia melihat lengannya dengan kaget, dia tidak bisa lagi merasakan apapun darinya, dan seluruh tubuhnya tampak tertimbun di bawah gunung yang sangat besar. Dia kehabisan napas. Dengan jarum, dia menusuk 5 jari pada lelaki tua itu, dan tetesan tinta hitam, zat lengket mulai mengalir darinya dan masuk ke baskom. Sulit dipercaya, berapa banyak kotoran yang terkumpul di dalam tubuh. Ada bau busuk yang memenuhi ruangan. Itu adalah hal yang baik bahwa mereka telah membuka jendela sebelumnya. Setelah pelepasan zat hitam itu, tubuh lelaki tua itu juga menjadi lebih ringan dari beban gunung imajinernya. Kelegaan melonjak menembus tulang-tulangnya. Pada saat Qin King membersihkan baskom, 4 jam telah berlalu dan senja hampir menimpa mereka. Qin King dipenuhi dengan antisipasi ketika dia kembali. Jadi, berapa banyak yang berhasil Anda tingkatkan? Petik 2. Kau harus bertanya pada kakek. Aku juga tidak yakin tentang itu. King Sui tersenyum. Orang tua itu masih linglung. Itu lama sebelum dia menghembuskan ki busuk. Saya tidak menyangka bisa menyaksikan keterampilan medis yang begitu ajaib bahkan setelah hidup selama ini. Gadis kecil, saya berspekulasi bahwa Anda harus mengikutinya selama sisa hidup Anda sekarang. Kakek, berapa tahun lagi yang kamu dapatkan? Wajah Qin King masih dipenuhi kegembiraan. Kakek telah menjadi pilar keluarga. Karena dia, Qin King Manor dapat mencapai statusnya saat ini. Ayahnya terlalu rendah hati, dan meskipun dia tidak terlalu peduli dengan status Qin King Manor, mereka selalu hidup dalam gengsi seperti itu. Kehilangannya akan menarik banyak masalah, dan dengan itu, Anda perlu memperkuat prestise lagi. Daripada melalui masalah seperti itu, akan lebih mudah untuk mempertahankan status quo. Aku juga tidak tahu, tapi itu pasti setidaknya 800 tahun. Hampir tidak nyata ketika lelaki tua itu mengucapkan kata-kata itu, dari seorang pria yang berada di dekat akhir hidupnya dan masih tidak tahan untuk meninggalkan kehidupan, hingga seseorang dengan lebih dari 800 tahun kehidupan tersisa. Betapa tidak nyata rasanya itu. Qin King juga terkejut. Butuh waktu lama sebelum dia berseru dengan gembira. Itu keren. Umur kakek telah meningkat secara drastis. Petik 2. Sepertinya Sister King juga sangat menyukaiku, Anda sangat senang mengetahui bahwa Anda harus mengikuti saya selama itu. King Sui dicegat pada saat itu. Gadis kecil, ini adalah usaha King Sui. Pria tua itu tersenyum. Kau mengerikan. Apakah Anda sudah tahu tentang ini sebelumnya? Itu sebabnya Anda datang dengan kondisi ini. Qin King memandang King Sui. Masih ada rasa syukur di hatinya, ibunya meninggal terlalu cepat, jadi dia menghabiskan banyak waktu dengan kakeknya. Dia bisa mengorbankan banyak hal dengan imbalan perpanjangan umurnya. Baiklah, aku hanya bercanda. Saya juga tidak serius dengan kondisi sebelumnya. Jika ada seseorang yang disukai Sister King atau Anda membenci saya tidak akan membiarkan Anda menderita. King Sui tersenyum. Betulkah? Qin King membalas dengan senyumnya sendiri. Tentu saja itu benar, tapi aku butuh alasan. Jika bahkan aku, King Sui yang gagah dan menggemaskan, tidak bisa membuatmu jatuh cinta padaku, maka aku sangat ingin melihat orang yang bisa. Saya harus memberitahu dia bahwa persaingan itu brutal. Pev, kau akan membunuhnya. Qin King merasa geli. Bagaimana mungkin? Apakah saya orang yang seperti itu? Saya akan melakukan operasi untuknya, dan mengubahnya menjadi seorang wanita. King Sui berkata secara alami, dengan sedikit keseriusan. Aku tahu kamu tidak akan semurah itu. Qin King tertawa. Itu tergantung apa. Jika ada yang berani memiliki ide tentang wanita saya tidak akan membiarkan dia melanjutkan sebagai pria. King Sui mencibir. Pergi ke neraka. Siapa wanitamu? Itu setelah dia mengatakan itu ketika dia mengingat kehadiran lelaki tua itu. Melihatnya tersenyum, dia ingin menggali lubang di tanah dan bersembunyi di sana selama sisa hidupnya.
Dia memelototi King Sui. Aku akan memberitahu ayah tentang berita ini. King Sui, gadis kecil kami menyukaimu. Perlakukan dia dengan baik. Pria tua itu berkata dengan lembut. Jangan khawatir, kakek. Aku mencintainya lebih dari aku mencintai diriku sendiri. King Sui meyakinkan. Dia tidak meludahkan kata-kata ini dengan mudah. Selama mereka saling mengenal, dia tahu bahwa dia harus mengejarnya dengan semua yang dia miliki. Dia menyukainya, sampai-sampai dia hampir yakin dia mencintainya. Tidak sulit bagi seorang pria untuk mencintai seorang wanita, itu semua tergantung pada takdir. Ketika dia mengatakan itu, King King, yang tidak melangkah terlalu jauh, tiba-tiba berhenti di langkahnya, senyum penuh arti menghiasi wajahnya sebelum dia pergi dengan tergesa-gesa sekali lagi. King Sui tahu bahwa King King memiliki perasaan terhadapnya juga, tetapi hanya sebatas menyukainya dan tidak terlalu menyukainya. Namun, mengingat dia adalah satu-satunya kandidat, situasinya jauh lebih baik daripada sebaliknya. AST 1530 Aksi Sukarela. King Sui makan siang di rumah orang tua itu. Orang-orang dari King King Manor semuanya ada di sini. Klan terdiri dari banyak ahli, anak-anak dan banyak lagi. Pada dasarnya, orang-orang dari segala usia. King Sui tidak mengharapkan hal-hal menjadi begitu besar. Namun, memperpanjang umur lelaki tua itu masih merupakan masalah besar. Jadi, itu normal bagi mereka untuk mengadakan makan malam yang begitu besar. Satu-satunya pertanyaan adalah apakah berita itu telah menyebar atau tidak. Semua orang senang mengetahui King Sui datang bersama King King. Mereka semua juga sangat ramah padanya. King Sui tidak tahu apakah semua orang dari King King Manor hadir atau tidak. Ada sekitar 30 orang yang datang sehingga suasana masih cukup riuh. Orang tua itu benar-benar bahagia. Entah bagaimana, King Sui bisa merasakan bahwa ada orang yang menyadari bahwa hidup lelaki tua itu telah diperpanjang. Banyak orang tahu bahwa King Sui datang ke King King Manor kali ini untuk merawat lelaki tua itu. Mereka tahu sekarang bahwa lelaki tua itu telah sembuh, tetapi tidak diketahui berapa banyak orang yang sadar bahwa masalah dengan lelaki tua itu adalah bahwa dia mencapai akhir hayatnya. King King Manor berbagi hubungan yang layak dengan keluarga kerajaan. Mungkin tidak banyak anggota keluarga di King King Manor, tetapi mereka memiliki banyak ahli di dalamnya. Qin Baifo mungkin tampak sangat rendah hati, tetapi kekuatannya begitu hebat sehingga bahkan King Sui pun tidak dapat merasakannya. Qin Chuan, Qin King, dan juga beberapa orang tua yang datang setelahnya, bukanlah orang yang bisa diprovokasi. Fakta bahwa King King Manor mampu menaklukkan seluruh Qin Royal City sudah berarti bahwa tidak mudah untuk digulingkan. Tidak banyak keturunan langsung di King King Manor, tetapi banyak orang telah melekatkan diri pada King King Manor itu sendiri. Hal utama tentang King King Manor adalah sangat mahir mengumpulkan orang-orang di sekitarnya. Banyak orang bersulang dengan King Sui di meja makan. King King sedang duduk di samping King Sui. Banyak orang menganggap keduanya sangat cocok satu sama lain semakin mereka memandang mereka. Dari waktu ke waktu, mereka juga akan mengatakan sesuatu untuk menggoda mereka. Mereka tampak seperti keluarga yang benar-benar riang. Ini adalah salah satu klan paling harmonis yang pernah dilihat King Sui. Mereka juga klan aristokrat dengan jumlah anggota paling sedikit. Tentu saja, itu masih klan dengan kekuatan yang dalam dan tak terukur. Setelah makan malam, orang-orang dari kerajaan Qin mengucapkan selamat tinggal satu persatu. Setelah menyapa King Sui, Qin Baifo dan Qin King tetap tinggal. Ada juga 3 pria tua lainnya dengan rambut putih hadir. Ketiga lelaki tua itu hanya datang sedikit kemudian. Mereka adalah putra lelaki tua itu dan saudara lelaki Qin Baifo. Mereka juga telah menciptakan keluarga cabang mereka sendiri dan merupakan keberadaan yang tidak boleh diremehkan di kota Raja Qin. Hanya saja mereka masih pucat dibandingkan dengan cabang Qin Baifo. Qin Baifo adalah eksistensi yang tangguh. Dapat dikatakan bahwa bahkan jika lelaki tua itu pergi, King King Manor akan tetap baik-baik saja. King King Manor tidak mewarisi posisi mereka berdasarkan putra sulung mereka. Mereka mewarisi posisi mereka kepada anak yang paling cakap di klan. Qin Baifo adalah orang yang rendah hati, sedemikian rupa sehingga dia bisa digambarkan sebagai orang yang lesu karena tidak melakukan apa-apa. Meskipun begitu, lelaki tua itu masih membiarkannya mewarisi segalanya dari King King Manor. Ketika datang ke warisan, King King Manor sangat ketat dengan itu. Adapun garis keturunan dengan bangsawan, jika bukan karena King King Manor kuat, mereka akan lama memutuskan hubungan mereka satu sama lain dengan garis keturunan yang tidak signifikan. Justru karena kekuatan merekalah mereka berhasil mempertahankan posisi mereka sebagai anggota kerajaan. Melihat bahwa dia adalah satu-satunya orang luar, King Sui berdiri dan berkata, saya akan keluar untuk berjalan-jalan. King Sui, tidak perlu untuk itu.
Saya sudah menjadi pria yang mendekati akhir hidupnya. Kamu bukan orang luar. Pria tua itu tersenyum dan berkata sambil mengisyaratkan King Sui untuk duduk. Qin King tetap diam. Dia hanya melihat ke belakang, melirik King Sui dan memberinya senyuman. King Sui tidak begitu yakin bagaimana perasaannya melihat senyumnya. Xiao Qinger, sepertinya kamu telah mengambil lompatan besar dalam kekuatanmu. Selanjutnya, saya juga bisa merasakan aura kuat yang bukan milik klan kami. Apakah Anda kebetulan mengalami pertemuan yang tidak biasa? Orang tua itu memperhatikan. Saya menerima warisan Dewa Pertempuran Phoenix. King Sui adalah orang yang memberi saya kesempatan. Qin King berkata tanpa niat sedikit pun untuk menyembunyikannya. Hal ini menyebabkan keributan di antara orang-orang yang hadir di sekitar ruangan. Memikirkan hal baik seperti itu akan terjadi pada Qin King Manor. Sejak Qin King menerima warisan Dewa Pertempuran Phoenix, selama yang dia inginkan, Qin King Manor akhirnya bisa menjadi seperti keturunan Dewa Pertempuran di masa depan. Kecuali, Qin King adalah seorang gadis. Dan seorang gadis dimaksudkan untuk menikah dengan seorang pria. Pria tua itu, bagaimanapun, dengan matanya yang cerah, dapat mengatakan bahwa King Sui bukanlah orang biasa. Pasti ada alasan di balik bagaimana King Sui bisa membiarkan Qin King menerima warisan Dewa Pertempuran Phoenix. Misalnya, dia mungkin sudah memiliki warisan Dewa Pertempuran atau sesuatu yang lebih kuat. Qin King menerima warisan Dewa Pertempuran Phoenix adalah kejutan yang tak terduga. Kejutan besar yang tak terduga. Sekarang, posisi Qin King Manor menjadi lebih stabil seperti gunung. Bocah kecil, ambil kesempatan ini untuk membawa King Sui keluar dan melihat-lihat jalan. Qin Baifo berkata dengan gembira. Meskipun semua orang duduk bersama, mereka tidak benar-benar membicarakan sesuatu yang penting. Bukannya mereka tidak mempercayai King Sui. King Sui, bagaimanapun, adalah seorang tamu. Tidak perlu bagi mereka untuk menyeret King Sui ke dalam masalah mereka sendiri saat pertama kali bertemu dengannya. Ya, pada saat King Sui dan Qin King berjalan ke jalan, hari sudah malam. Mereka berdua berjalan bahu-membahu tanpa satupun dari mereka mencoba untuk memulai percakapan satu sama lain. Kamu memiliki keluarga yang sangat bahagia. King Sui tersenyum dan berkata. Aku juga merasakan hal yang sama. Qin King menjawab dengan hangat. Kalau begitu, maukah kamu memberitahu aku bagaimana rasanya berada di keluargamu? King Sui sangat lugas dengan kata-katanya. Secara alami, Qin King juga bisa menafsirkan apa yang dia maksud. Inilah yang selalu dilakukan King Sui, mencoba mengambil keuntungan segera setelah dia melihat peluang. Tidak, ini adalah keluarga saya, Qin King membalas sambil tersenyum. Apakah kita benar-benar perlu membagi garis kita dengan sangat jelas? King Sui yang terkejut bertanya. Iya, itu mutlak diperlukan. Qin King merasakan dorongan untuk meninjunya ketika dia melihat ekspresinya yang terlalu dramatis. Dia tahu bahwa dia melakukannya dengan sengaja. Dia hanya mencoba menggodanya. King Sui, setiap keluarga mengalami masalah mereka sendiri. Ada hal-hal yang mungkin terlihat sangat bagus dari permukaan, tetapi di bawah panggung, itu dipenuhi dengan kesedihan. King Sui tercengang setelah mendengar kata-kata membingungkan Qin King. Tapi dia tahu apa yang dia maksud dengan kata-katanya. Dia bertanya dengan nada tidak pasti, apakah Qin Royalty juga memiliki masalah sendiri? Dunia ini sama seperti menara. Dimanapun Anda berdiri, Anda pasti akan menghadapi masalah Anda sendiri. Sebenarnya menara ini adalah menara yang tak berujung. Akan selalu ada orang yang lebih tinggi, lebih kuat darimu. Sama seperti bagaimana menara menafsirkannya. Petik 2. King Sui mengerti arti dari jawabannya. Dia sedikit memikirkannya dan berkata, apapun yang terjadi, aku akan menghadapinya denganmu. Qin King menggelengkan kepalanya, aku tidak ingin kamu melakukan itu. Mengapa? Mata King Sui terkunci dengan kuat pada wanita yang menarik, sederhana, anggun, dan baik hati yang secantik peri. Sampai sekarang, King Sui merasa bahwa dia tidak jauh atau dekat dengannya. Meskipun mereka mungkin dekat satu sama lain, King Sui entah bagaimana merasa seperti dia tidak benar-benar berinteraksi dengannya. Aku tidak ingin berhutang terlalu banyak padamu. Dengan cara ini, saya khawatir hasil akhirnya adalah saya harus memberikan diri saya kepada Anda. Qin King tersenyum dan menatap King Sui. King Sui menyadari bahwa bahkan jika dia dapat berbicara dengannya tentang banyak hal, dia masih tidak dapat menafsirkan arti sebenarnya dari kata-katanya. Sementara apa yang dia katakan mungkin terdengar sangat genit, entah bagaimana itu juga terasa seperti dia menolak dirinya sendiri. Dia tidak tahu apa yang dia coba katakan dengan kata-katanya. Ketika seseorang memutuskan untuk memberikan segalanya kepada seseorang, mereka tidak akan meminta imbalan apapun. Orang tersebut akan dengan senang hati melakukan apapun untuk mereka.
Apakah Anda mengerti maksud saya? King Sui melihat jauh ke kejauhan dengan ekspresi serius. Matanya terlihat sangat jernih namun juga sangat dalam. King tercengang. Apakah dia bersedia melakukan apa saja untuknya? Kami belum benar-benar saling mengenal untuk waktu yang lama, tetapi saya katakan kepada Anda sebelumnya bahwa rasanya berlawanan seperti saya telah mengenal Anda lebih dari seumur hidup. Itulah alasan mengapa saya menemukan Anda sangat akrab ketika saya pertama kali bertemu Anda. Itu karena, dari ingatanku, rasanya seperti mengingat bahwa kamu adalah istriku. King Sui tidak tahu apakah dia mengoceh omong kosong. Tapi dia benar-benar serius saat mengatakannya. King tidak mengatakan apa-apa. Aku tidak berusaha membuatmu percaya padaku. Aku hanya ingin memberitahumu bahwa aku melakukan semua ini karena aku mau. Anda tidak perlu merasa terbebani oleh saya. Ini seperti bagaimana Anda rela melakukan apa saja untuk keluarga Anda tanpa meminta imbalan apapun. Aku melakukan hal yang sama untukmu. Apakah kamu mencoba membuatku merasa tersentuh? King bertanya dengan nada lembut. Namun, dia benar-benar merasa sedikit tersentuh. Seseorang yang tidak bertanggung jawab penuh perhatian menyembunyikan niat jahat. Tentu saja, akan selalu ada pengecualian untuk situasi seperti ini. Xiao King petik terbalik bisakah kita mencoba menjadi lebih murni dan bersih? Mati saja, Anda adalah orang yang tidak murni dan bersih. Jangan berani-beraninya kamu mengatakan itu tentang aku. King tersenyum. Nona Qin, pada saat ini, suara yang menarik datang. 4 pria sedang menuju ke tempat King Sui dan King berada. Mereka semua tampak sangat muda. Pria yang memimpin mengenakan kain brokat putih salju. Dia memiliki sosok tinggi dan lurus dengan wajah tampan. Senyum penuh percaya diri bisa terlihat tergantung di wajahnya. Orang yang meneriaki Nona Qin barusan adalah pria ini, tetapi King Sui agak kesal dengannya karena dia pikir pria itu agak palsu. King berhenti dan menatap keempat orang yang menuju ke arahnya. Apakah ada sesuatu yang Pangeran Gu inginkan dariku? Kebetulan sekali. Nona Qin, kapan Anda kembali? Tolong izinkan saya untuk mentraktir Anda minum. Sejak awal, pria itu bahkan tidak repot-repot menatap King Sui. Matanya tidak pernah meninggalkan King. Ini membuat King Sui sedikit pemarah. Maaf, tapi aku ada janji dengan temanku. Oh, bolehkah aku tahu siapa ini? Kenapa kita tidak pergi bersama? Pria itu tidak berencana untuk mundur. Temanku, King Sui. King Sui, ini Pangeran Gu. Cara King memperkenalkannya hampir sama dengan tidak memperkenalkannya. Senang berkenalan dengan Anda. Kenapa kita tidak pergi bersama? Pangeran Gu berkata sambil tersenyum. Lebih baik jika kita melakukannya lain kali. Saat ini, saya ingin memiliki waktu sendirian dengan King Sui menolak permintaannya. King tercengang, tapi dia tidak mengungkapkan apapun. Pangeran Gu di sisi lain, untuk sesaat, mengerutkan kening. Dia agak marah dengan apa yang dikatakan King Sui. Tapi sama, dia juga tidak benar-benar mengungkapkan perasaannya. Sebaliknya, dia tersenyum dan berkata, baiklah, kita akan melakukannya lain kali. King Sui tidak pernah berharap orang itu mundur dengan mudah. Mungkin dia mencoba memberi muka pada King. Setelah itu, keduanya melanjutkan untuk memasuki penginapan. Di tempat dekat jendela di lantai tertinggi hotel, gelombang demi gelombang orang terlihat berjalan hilir mudik di jalan. King petik terbalik sepertinya ada banyak orang yang mengejarmu. King Sui berkata sambil memesan beberapa minuman lesat. Gu Yelong berasal dari klan Gu, dan klan Gu adalah eksistensi yang tangguh di dinasti Qin besar. Bagaimana King Manor dibandingkan dengan klan Gu? Ada sangat sedikit orang di King Manor. Terus terang, kami tidak akan cocok untuk mereka. Apakah King Manor berhubungan baik dengan klan Gu? King Sui memandang King dengan serius. Tidak, ini sangat buruk. Oh, King Sui menatap King dengan tatapan bingung. Gu Yelong pernah mengirim orang ke King Manor untuk melamar. Tapi saya tidak menyetujuinya. Seperti yang Anda tahu, klan aristokrat sangat peduli dengan harga diri mereka. Tentu saja, ini menyebabkan memburuknya hubungan kami. Jika mereka mendapat kesempatan untuk mempermalukan King Manor, saya yakin mereka tidak akan melepaskan kesempatan emas itu. King berkata dengan nada kesal. Yakinlah, hal seperti itu tidak akan terjadi. Orang tua itu masih memiliki umur panjang untuk hidup. Dan paman, kekuatannya hanya bisa digambarkan dengan kata tangguh. King Sui tersenyum dan berkata. King menunjukkan ekspresi aneh pada King Sui, ayahku adalah pria yang rendah hati. Ada orang yang mengatakan bahwa dia kuat dan ada juga yang mengatakan bahwa dia lemah. Mereka yang menganggapnya kuat hanya mengatakan itu karena ayahku tinggal di antara royalty Qin. Petik 2. Mungkin tidak banyak orang dari King Manor,
tetapi masing-masing dari mereka adalah pejuang dengan bakat luar biasa. Begitu juga King Er. Petik 2. Sekarang, Qin King sudah terbiasa dengan King Sui memanggilnya King Er. Dia biasa berdebat dengannya ketika dia pertama kali memanggilnya seperti itu. Tetapi setiap kali dia mencoba berdebat dengan King Sui hanya akan memperburuk keadaan dengan memanggilnya Xiao King Er atau Xiao King King. Karena itu, dia berhenti berdebat dengannya dan membiarkannya melakukan apa yang dia suka karena takut jika dia melakukannya, dia akan mengatakan sesuatu yang lebih murahan.